Assalamualaikum Sobat Naila, welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, gimana nih pada hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Pada hari ini aku akan berbagi resep cara membuat somai ayam. Di sini ada yang hobinya makan somai. Nah, ini dia teman-teman. Aku mau berbagi resep cara membuat somai ayam. Pengen tahu apa aja bahan-bahannya dan resep-resepnya? Ikuti terus ya videoku ini. Pokoknya jangan sampai di-skip. Nanti ada bahan-bahan yang ketinggalan loh. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe pada channelku ini ya. Terima kasih, mari kita mulai siapkan bahan-bahannya. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Di sini siapkan dada ayam, untuk ukurannya bebas ya teman-teman. Siapkan juga labu siam, putih telur, 3 batang daun bawang, minyak secukupnya, 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur, sedikit merica, 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan bawang putih halus, 1 sendok teh gula. Kita lanjut olah labu siamnya. Nah, teman-teman, di sini untuk labu siamnya nggak ada takaran ya. Kalau aku di sini menggunakan setengah labu siam yang berukuran besar. Jadi, teman-teman kalau misal mau menggunakan 1 buah labu siam juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk labu siamnya aku parut dulu ya. Untuk labu siamnya di sini aku parut sampai habis. Setelah itu nanti aku mau peras supaya dapet airnya juga nih teman-teman. Jadi ini labu siamnya juga menambah volume untuk adonannya juga nih teman-teman, jadi supaya lebih banyak dan untuk rasanya juga lebih enak nih teman-teman kalau menggunakan labu siam. Kalau di sini untuk takaran airnya sih kurang lebih pas aku kumpulin itu sekitar 100 ml sampai 120 ml gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk memudahkan teman-teman mendapatkan air dari labu siamnya ini, jadi labu siamnya harus diparut dulu ya teman-teman. Setelah udah diparut nih semuanya, bisa dilanjut untuk diperas seperti ini ya teman-teman. Pokoknya di sini untuk labu siamnya diperas semua sampai keluar airnya seperti ini, terkumpul kurang lebih sekitar 100 sampai 120 ml. Jadi untuk ampasnya ini juga jangan dibuang ya teman-teman setelah diperas. Untuk ampasnya ini nanti kita pakai lagi untuk adonannya ya teman-teman. Kita lanjut olah bahan yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini aku udah potong-potong kecil-kecil daun bawangnya seperti ini ya, dan aku tumis dulu. Untuk di sini daun bawangnya bebas ya, mau ditumis dulu atau mau langsung dimasukkan ke dalam adonan. Itu tergantung selera masing-masing ya, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk blender bahan utamanya yaitu ayam. Nah, di sini untuk ayamnya aku mau menghasilkan ayamnya itu lebih ada teksturnya ya teman-teman. Jadi aku menggunakannya ini setengah di blender halus seperti ini, dan untuk setengahnya lagi aku masukinnya di akhir seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk ayamnya itu masih bertekstur, jadi pas lagi dimakan itu masih berasa untuk ayam-ayamnya, berasa kegigit gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen halusin semuanya nih teman-teman, untuk ayamnya itu bebas ya, tergantung selera masing-masing. Setelah ayamnya udah masuk nih teman-teman, kita lanjut untuk masukin bahan-bahan yang lain seperti air labu siam, terus untuk ladanya ini ikutan masuk juga ya teman-teman. Terus untuk bawang putihnya yang udah dihaluskan, nah ini ikut dimasukin juga ya teman-teman. Kalau teman-teman belum haluskan, ini juga tetap dimasukin pada saat ini ya.
Terus kita masukkan juga untuk bahan selanjutnya itu garam. Jadi garamnya di sini dimasukin juga ya teman-teman. Terus kita masukin juga untuk kaldu jamurnya. Nah, di sini untuk kaldu jamurnya aku ikut masukin juga ya teman-teman. Dan untuk bumbu pelengkap lainnya pokoknya ikut dimasukin semua ya teman-teman. Untuk kecap asinnya juga. Dan di sini kalau misalnya teman-teman pengen ditambahkan air dingin juga boleh banget ya teman-teman. Di sini karena ayamnya habis keluar dari freezer, jadi dia udah ada airnya juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutin cara aku, ayamnya bisa ditaruh di freezer dulu sampai beku, lalu di blender seperti tadi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan ayam biasa, itu tinggal ditambahin air dingin ya teman-teman. Setelah selesai di blender nih teman-teman, untuk adonannya langsung aja dipindahkan ke wadah lain dan langsung kita masukin untuk labu siamnya ya teman-teman. Dan untuk tepung-tepungannya nih kita langsung masukin juga nih. Untuk tepung tapioka sama tepung terigunya kita ikut masukin juga ya teman-teman. Semua bahan yang sisanya tadi kita langsung masukin dalam satu adonan seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut untuk masukin juga untuk daun bawangnya nih teman-teman, yang habis ditumis tadi langsung dimasukin juga ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen ditumis daun bawangnya, itu juga bisa ya teman-teman. Pada step ini kalian juga harus masukin daun bawangnya ke dalam adonan. Jadi untuk adonannya ini teman-teman kita aduk sampai rata. Nah teman-teman, ini dia untuk hasil adonannya. Jadi kalau misalnya udah diaduk-aduk sampai rata, kalau kalian udah menemukan tekstur yang seperti ini, kita bisa langsung lanjut kukus adonannya teman-teman. Dan kita lanjut kukus teman-teman. Di sini aku sudah siapkan alat kukusannya. Setelah itu aku mau bentuk adonannya itu menjadi bulat-bulat ya teman-teman. Untuk membulat-bulatkannya ini aku menggunakan 2 buah sendok. Jadi di sini aku mau bulat-bulatin adonannya sampai full di tempat kukusannya ini. Setelah itu aku mau kasih bentuk itu menggunakan 2 garpu ya teman-teman. Setelah ini bisa langsung dicontoh ya teman-teman untuk bentuk adonannya. Nah teman-teman, di sini aku coba bentuk pakai 2 buah garpu, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal dibuat garis aja nih di setiap sisinya, jadi bentuknya itu lebih bagus teman-teman daripada bulat biasa aja kan. Jadi lebih dibentuk aja supaya kelihatannya lebih bagus. Nah ini dia teman-teman, aku udah mulai kukus ya teman-teman. Kita lanjut untuk buat saus kacangnya. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Siapkan di sini 10 cabai keriting, 3 cabai jawa, 100 gram kacang yang udah digoreng, sedikit asam jawa yang akan kita ambil airnya ya teman-teman nanti, 5 bawang merah, 1 sendok makan bawang putih halus. Kalau belum dihaluskan juga nggak masalah ya teman-teman, bawang putih yang biasa aja ya. Untuk gula aren atau bisa diganti dengan gula merah, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur, 3 lembar daun jeruk, dan 4 kemiri. Untuk airnya ini nanti digunakan secukupnya ya teman-teman, ditakar aja. Dan 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan saus sambal. Kita lanjut untuk tumis bahan-bahan sausnya ya teman-teman. Di sini tuangkan minyak secukupnya. Di sini aku menggunakannya lumayan agak banyak ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, terus kemiri yang udah dipotong kecil-kecil itu ikut dimasukin aja ya teman-teman. Dan untuk cabai-cabeannya juga ikut dimasukin juga nih teman-teman. Seperti cabai merah dan cabai jawanya juga ikut dimasukin ya teman-teman. Di sini tumis sampai harumnya sudah kemana-mana nih teman-teman. Habis itu langsung aja masukin di blender. Setelah itu langsung dimasukin juga nih teman-teman untuk kacang gorengnya. Dan kita lanjut, kalau misalnya udah di blender, kita siapkan penggorengan yang bekas goreng bawang-bawangan sama cabai-cabean tadi ya teman-teman. Di sini sediakan minyaknya sedikit aja, lalu kita tumis lagi nih teman-teman untuk bumbu kacangnya. Nah di sini tumis terus sampai kelihatannya agak berubah warna sedikit.
Sekiranya untuk bumbu kacangnya sudah agak mau meletup-meletup seperti ini nih teman-teman, kita lanjut untuk masukkan air ya. Nah, di sini untuk airnya aku masukkan kurang lebih sekitar 700 ml ya teman-teman. Setelah airnya dimasukin, kita lanjut diaduk lagi nih teman-teman supaya bumbu kacangnya ini merata dengan airnya. Setelah itu kita masukin juga nih teman-teman untuk bahan-bahannya, bumbu-bumbunya seperti garam dan kaldu jamurnya. Setelah itu asam jawanya yang udah dicairkan nih teman-teman langsung dimasukin juga nih pada tahap ini. Setelah itu langsung diaduk terus ya teman-teman supaya lebih merata. Dan jangan lupa untuk dimasukkan juga gula arennya ya teman-teman. Kalau di sini aku menggunakan gula aren yang udah dicairkan. Kalau misalnya teman-teman masih berbentuk potongan-potongan nih juga nggak apa-apa, langsung dimasukin aja. Setelah itu kita lanjut untuk masukkan larutan maizenanya ya teman-teman. Di sini seharusnya dicampur air dulu, diaduk, langsung dimasukin ya teman-teman ke dalam kuah saus kacangnya. Setelah itu diaduk supaya ada tekstur kentalnya gitu loh teman-teman. Jadi bumbu saus kacangnya ini biar nggak terlalu cair, biar rada mengental, ini menggunakan larutan maizena ya teman-teman. Setelah itu bahan terakhir yaitu daun jeruk. Nah, di sini untuk daun jeruknya jangan lupa di robek-robek seperti ini ya teman-teman biar harumnya itu keluar. Dan oh ya teman-teman, di sini kalau misalnya mau menggunakan saus sambal juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau di sini aku menggunakan saus sambal itu sekitar 3 sendok makan. Setelah semuanya sudah matang nih teman-teman, ini dia untuk hasilnya. Hasilnya banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja kita sajikan ke piring saji. Dan ini untuk rasanya enak banget teman-teman, kalian harus coba di rumah. Kalau misalnya teman-teman lagi gabut nih di rumah, lagi pengen cemilan, nungguin abang somai atau bakwan Malang gak kunjung datang nih di depan rumah, nah langsung buka aja nih kulkas dan freezernya. Ini bisa langsung kita panasin lagi atau kita kukus lagi atau taruh aja rice cooker. Simple banget kan teman-teman. Dan untuk bahan pelengkapnya, kalau misalnya teman-teman di rumah ada jeruk limau, ini boleh banget digunain nih teman-teman, supaya saus kacangnya itu lebih mantap nih teman-teman. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum.